Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat online, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, in this morning we can make sharing again, and now we can sharing about beberapa pekerjaan yang bisa membuat sedih dan beberapa pekerjaan yang membuat kita bahagia di akhirnya. Baik sahabat-sahabat online al-mubasyarah, nahnu nata'allam anil maqalah al-ashirah. Wal maqalatul ashirah an ba'diz zuhadi man adnaba dzamban wa huwa yadhak fa innallaha yudkhilhu nar wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhilhu al-jannah wa huwa yadhak. Baik sahabat-sahabat online, mengenai makalah tersebut, jadi ini disebutkan inti dari makalah tersebut, barang siapa yang melakukan dosa secara tertawa-tawa, maka dia akan dimasukkan Allah masuk neraka dengan keadaan sedih. Dan barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan amal soleh sambil dia menangis, maka Allah akan memasukkan dia ke surga dalam keadaan tertawa. Baik, kita jabarkan ya sahabat-sahabat online sekali lagi marratan saniyatan fi hadhil maqalah al-maqalah al-ashirah an ba'diz zuhad. Ini diambil dari sebagian para ahli zuhud, yang mana ahli zuhud ini disebutkan di keterangan adalah wahum alladzina ihtaqaru dunya, yaitu orang-orang zuhud itu orang yang mengenyampingkan yang namanya keduniaan. Dalam arti mengenyampingkan, mereka tidak memprioritaskan dunia untuk segalanya, ya. Itu maksud ihtaqaru ad-dunya. Walam yubalu biha, dan tidak terlalu peduli akan keduniawian. Kalau ada uang, ya alhamdulillah disyukuri. Kalau nggak ada, tidak dipaksakan untuk bisa mempunyai uang lebih. Itu seperti itu. Jadi lam yubalu, tidak terlalu peduli, dalam arti tidak peduli tadi sekali lagi, tidak mengedepankan atau tidak menjadikan dunia di atas segalanya dibanding amal-amal akhirat. Seperti itu. Bal akhadhu minha qadra darurotihim. Justru mereka mengambil atau menjadikan dunia itu adalah hal-hal yang seperlunya mereka butuhkan. Jadi mereka tetap membutuhkan dunia, tapi dunia tersebut menjadi modal untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, ya. Dan membutuhkan dunia itu seperlunya saja, tidak berlebihan dan tidak terlalu dikurang-kurangkan. Jadi balance, ya. Dalam arti balance bukan berarti menyeimbangkan dunia dengan akhirat, nah, tetapi dia untuk memprioritaskan akhirat, otomatis ada modal untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Salah satunya yaitu dengan memaksimalkan atau menggunakan dunia seperlunya saja. Itu yang dinamakan ahli zuhud. Jadi sekali lagi az-zuhad, yang dinamakan zuhud itu adalah di sini disebutkan alladzina ihtaqaru ad-dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Beliau menyebutkan, ya, mereka menyebutkan ini yaitu poin yang akan kita bahas sekarang. Man adnaba dzamban wa huwa yadhak. Man adnaba dzamban wa huwa yadhak. Barang siapa yang melakukan dosa, ya, barang siapa yang melakukan dosa dalam keadaan dia tertawa, dalam arti tertawa itu dia merasa senang akan dosanya tersebut. Seperti dia masuk ke
lab diskotik lah, dalam keadaan poya-poya, seperti dia berpacaran dalam hal keadaan syahwatnya yang menggebu-gebu. Nah, seperti itu, maka fa innallaha yudkhilhu naro wa huwa yabki. Maka otomatis Allah akan memasukkan orang-orang tersebut ke dalam neraka sambil dalam keadaan menangis. Maksud dalam keadaan menangis ini yaitu dalam keadaan sehina-hinanya, dalam keadaan seadab-adabnya Allah memberikan orang bermaksiat tersebut, yaitu dengan efek atau dengan siksaan yang seburuk-buruknya gitu, sehingga orang-orang tersebut tidak bisa sama sekali untuk tersenyum bahkan tertawa karena kepayahan yang dia dapatkan selama di dunia. Jadi sekali lagi, ibroh dari makalah yang pertama ini, kita harus benar-benar menjauhi yang namanya beberapa dosa. Bukan berarti kita harus melaksanakan dosa secara menangis ya. Mau menangis ataupun mau tidak menangis, kalaupun membuat dosa, pasti Allah akan memberikan efek, akan memberikan balasan buruk kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Seperti itu. Itu untuk makalah poin pertama. Makalah untuk poin yang kedua, di sini disebutkan man ato'a wa huwa yabki, dan barang siapa yang melakukan ketaatan di mana dalam ketaatan tersebut dia dalam keadaan menangis. Dalam arti menangis ini yaitu dia sangat insecure akan apa yang dia lakukan dalam ketaatan kepada Allah gitu. Apakah ketaatannya diterima oleh Allah? Apakah Allah meridhoi akan ketaatannya? Apakah Allah menerima ketaatan ke amalan baiknya? Jadi merasa bimbang, merasa jauh dari kesempurnaan ibadah kepada Allah. Itu maksud yabki di sini. Ya, hayaan minallah. Hayaan minallah itu dia akan adanya malu kepada Allah akan apa yang orang-orang beriman lakukan itu tidak sesuai dengan harapan tingkat iman yang diharapkan oleh Allah. Itu maksud yabki di sini. Wa khaufan minhu ta'ala ala taqsirihi fitil qata'ah. Jadi sekali lagi, yang namanya yabki di sini yaitu hayaan minallahi ta'ala wa khaufan minhu ta'ala ala taqsirihi fitil qata'ah. Jadi merasa takut akan ditolaknya ibadah kita kepada Allah, tapi tetap tujuannya lillahi ta'ala. Jadi sekali lagi makalah yang poin keduanya, man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhilhu al jannah wa yadhaq. Maka kalau ada dalam keadaan taat sambil keadaan menangis atau khauf hayyaun ilallah, maka Allah akan memasukkan orang-orang tersebut yaitu masuk ke dalam surga dalam keadaan tersenyum ataupun tertawa, karena saking mereka bisa merasakan nikmatnya pahala yang diberikan oleh Allah akan kepayahan kita. Kepayahan dalam arti capek kita akan taat ibadah kepada Allah selama di dunia gitu. Jadi maksud yadhaq di sini, Allah tidak akan memberikan sama sekali keperihan, Allah tidak akan memberikan sama sekali kesedihan nanti di akhirat, seperti itu. Ya. Ayat rohu goyata parhi. Jadi yadhaq di sini orang mukmin tersebut akan merasa bahagia sebahagia-bahagianya lihusul matlubihi, karena telah hasil akan apa yang mereka cari selama di dunia, wa huwa afullah, yaitu diantaranya ampunan Allah. Jadi mereka menganggap bahwa ampunan Allah itu lebih dari segalanya, karena dengan ampunan Allah akan mendapatkan pahala yang diinginkan. Jadi sekali lagi poin dari makalah yang pertama yang ke-10 ini, poin yang pertama adalah kita harus senantiasa menghindari menghindari dosa ya, karena dengan dosa maka Allah akan memasukkan orang-orang yang melakukan dosa tersebut ke dalam neraka dalam keadaan menangis ya. Dan kita juga harus melakukan ketaatan kepada Allah dalam keadaan menangis, dalam arti menangis khauf ilallah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga dalam keadaan tersenyum ataupun tertawa. Dalam arti tertawa yaitu kita merasa bahwa harapan kita mendapat ampunan Allah telah terpenuhi. Sekian
untuk sharing kali ini. Thanks for time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.